Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat berhari Minggu. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuliakan, sudah memuji, sudah menyembah Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dalam pujian umat Tuhan. Hari ini aku berdoa, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang sedih, hiburkan ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Tuhan, biarlah oleh kuasa darah-Mu kami disucikan, dikuduskan. Kami rindu mendengarkan firman Allah. Berbicaralah, berkata-katalah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Kami terima firman, kami terima perkataan, kami terima keajaiban hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bahagia dapat membawakan firman Tuhan hari ini. Karena saya percaya ada dua yang permanen di muka bumi ini. Di luar dua ini semuanya temporary. Hanya ada dua kekal di alam semesta ini. Di luar ini semuanya sementara. Yang permanen, yang kekal itu yang pertama adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan kita itu permanen. Tuhan kita itu selama-lamanya. Tuhan kita itu kekal. Yang kedua adalah firman Tuhan atau janji-janji Tuhan. Janji Allah itu selamanya. Janji Tuhan Yesus itu permanen. Nah, di luar itu semua temporary. Seperti apa? Persoalanmu itu temporary. Ya. Pergumulanmu, badaimu, itu sementara. Ada masa kadaluarsanya. Setelah badai, percayalah, badai itu tidak selama-lamanya. Badai itu akan selesai, dan setelah badai akan ada musim yang baru. Musim hujan tidak selamanya. Setelah musim hujan, ada musim kemarau. Musim kemarau bukan selamanya. Setelah musim kemarau, ada musim hujan. Ada amin? Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah merasakan juga bulan depan November, sebentar lagi Desember, sebentar lagi 2026. Ya, ada orang para huta-huta datang ke kota. Ya, cuma bingung dia. Suatu ketika dia pergilah ke kota, ke mall, ya, Merdalanan itu mall. Mungkin mau belanja kali, Amang ini kan. Terus, tiba-tiba kebelet mau ke kamar mandi. Ya, di mall itu ada dua tempat kan, ada dua jenis kelamin lah, kurang lebih seperti itu. Dibacanya laki-laki male. Laki-laki male. Kemudian ke sebelah kirinya dibacanya wanita ve male. Hamuna. Maksudnya ini katanya. Laki-laki male. Wanita ve male. Bah. Nah, male udah sudah. Dia waktu sion tentunya. Nah, darah orang Batak atau Sumatera Utara khususnya itu pejuang. Ada satu Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 bilang gini. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Datang pas Sumatera Utara. Hebat kali lah ya negara ini ya. Bumi dikuasainya, air dikuasainya, kekayaan alam dikuasainya. Apalah kerja kami. Tapi orang Sumatera Utara tidak patah semangat. Dia pikir-pikir, dia bilang gini, oke, pemerintah, kau bisa kuasai bumi, kau bisa kuasai air, kau bisa kuasai kekayaan alam. Tapi kau tak bisa kuasai angin. Makanya hampir setiap sudut kota banyak tambal angin, banyak tambal ban. Oleh isi angin. Karena pejuang.
pejuang, perantau. Orang Israel juga pejuang. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, topik hari ini adalah masa depan kita sudah dijamin Tuhan. Masa depan kita sudah dijamin Tuhan. Misteri terbesar dalam hidup adalah masa yang akan datang. Misteri terbesar dalam hidup saudara adalah destiny. Dan itu sudah dipilih Tuhan. Namun pemenuhannya ditentukan oleh manusia. Saya kasih contoh. Di depan saya ini, yang saya sentuh ini ada mikrofon yang saya pakai. Mikrofon ini. Setiap produk yang diproduksi oleh pabrik, sebelum dia diproduksi banyak, sebelum disuplai, sebelum dipasarkan, mesti ditesting dulu. Testing fungsional, apakah dia berfungsi? Testing ketahanan, apakah dia tahan? Durability-nya. Testing keamanan, apakah ini aman dipakai oleh manusia, anak-anak. Testing kinerja. Artinya, sampai sudah lulus testingnya, baru barang ini diperbanyak. Baru barang ini diperbanyak. Artinya Bapak Ibu sekalian Tuhan, sama halnya dengan saudara dan saya. Sebelum saudara ada, Tuhan sudah menyelesaikan Adam dan Hawa. Setelah selesai, testing, diuji, baru diciptakan. Destiny sudah dipilih Tuhan. Sudah selesai. Tuhan sudah selesai dengan masa depanmu. Tuhan sudah selesai dengan hari-hari depanmu. Karena Tuhan Maha tahu. Ketika Anda pun gagal, dia tidak kaget. Karena ada obatnya, biar Anda tidak gagal. Dia tahu Anda berhasil. Dia bahagia. Karena keberhasilan saudara adalah pride-nya Tuhan. Keberhasilan manusia adalah kebanggaan Tuhan. Kita buka sebentar, Kejadian 1:26. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Manusia sudah selesai diciptakan. Tidak ada yang kurang. Manusia sudah selesai dijadikan Tuhan. Seperti serupa, segambar dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Supaya apa? Supaya berfungsi, supaya berkuasa. Nah, arti berkuasa, bahasa aslinya adalah domain. Berkuasa itu artinya manage, bisa mengatur, mengkontrol, memimpin, mengelola. Nah, dari firman Tuhan ini ada janji bagi kita semuanya. Janjinya adalah semua kita yang hadir ibadah hari ini sudah diselesaikan menjadi pemimpin. Menjadi yang terbaik. Menjadi yang istimewa. Menjadi the best of the best in your life. Namun penggenapannya ditentukan oleh saudara dan saya. Dengan kata lain, Tuhan sudah menyelesaikan hidupmu. Tuhan sudah menulis buku tentang Anda dan menyelesaikan hidup Anda, dan Anda sudah sukses. Tapi mencapai
akhir masa depan itu adalah keputusan Anda. Ulangan 28 ayat 1 kita baca. Ulangan 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di dunia. Firman Tuhan itu permanen, tidak dipengaruhi oleh musim, tidak dipengaruhi oleh lokasi, tidak dipengaruhi oleh suku dan bangsa. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya setia, maka ada dampak, ada janji. Apa itu? Mengangkat saudara jadi pemimpin, mengangkat jadi majikan, menjadi pengelola, menjadi manajer. Amin. Jadi sebenarnya sebenarnya berkat itu tidak bisa tertukar. Berkatku berbeda. Ya. Rumusnya satu. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, mendengar suara Allah, dan melakukan dengan setia segala titah perintahnya yang disampaikan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui renungan, melalui media sosial tentang firman Tuhan, pada hari ini Allah berjanji, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Promosi datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Termulialah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Promosiku datang dari surga. Promosi saudara datang dari surga. Jadi berkat itu tidak bisa tertukar. Jika Tuhan sudah menjanjikan Anda berhasil, percayalah, engkau pasti berhasil. Jangan ragu. Sekalipun di depan ada proses. Sekalipun di depan ada testing. Saya pernah kasih ilustrasi, ibarat burung beo. Beo. Induk beo, katakanlah, punya kerinduan, punya rencana, anaknya selesai sarjana. Burung beo ingin menyekolahkan sampai S1. Datanglah induknya nih pergi ke kepala sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan rektor dari universitas. Dibayarlah sampai lunas. Sampai selesai dibayar. Induk membayar puluhan juta, ratusan juta agar anaknya bisa kuliah. Karena orang tuanya ingin anaknya selesai sarjana. Pertanyaannya simpel. Apakah jika orang tuanya atau induknya sudah menyelesaikan pembayaran sampai selesai, apakah anak beo itu pasti lulus? Pasti selesai? Jawabannya apa? Ada tahu? Jawabannya belum tentu. Sama dengan saudara. Tuhan sudah menyatakan engkau pasti selamat. Engkau pasti masuk surga. Karena Yesus sudah berkorban untuk kita semua. Namun, pemenuhannya tergantung Anda. Kembali ke beo, anak beo. Anak beo ini orang tuanya sudah membayar semua pendidikannya. Ketika dia SMA, yang notabene jam 8 mesti masuk sekolah, dia pergi jam 8. Tapi ketika istirahat, bukannya melanjutkan sekolahnya, kelasnya, dia istirahat, dia pergi ke mall, main game. Mungkin main Time Zone kah, atau main Funworld kah, atau nonton X1. Setiap hari, jam 11, jam 12. Nah, sekalipun dia orang tua sudah membayar, namun ketika tindakan anak ini yang tidak sesuai dengan arahan sekolah dan orang tua, maka niscaya
anak ini tidak akan lulus. Jadi kelulusannya ditentukan oleh anak ini. Tapi Tuhan sudah selesai dengan Anda. Finish. Bagian saudara lah untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kamu sudah dipilih oleh Tuhan untuk sukses, tapi kamu harus bekerja sama dengan keputusan itu untuk memastikan kamu sampai pada hasilnya. Contoh lagi sebuah apel. Jika Anda membuka apel, apel itu ada benih warna hitam, ya, biji warna hitam, dan Anda setuju itu. Saya mau tanya, apakah Anda setuju benih apel itu pasti jadi pohon? Pastilah. Bukan menjadi durian, dia pasti tetap jadi apel. Nah, di dalam benih itu ada power. Dalam benih itu ada budaya. Dalam benih itu ada nature. Dalam apel itu ada breakthrough. Menerobos, dia jadi tanaman. Ketika benih apel diletakkan di tanah, maka tanah itu akan bekerja sama, oksigen, matahari, air, pupuk akan membuat benih ini tumbuh jadi pohon. Dan satu benih apel ini berubah jadi satu pohon besar. Dan satu pohon besar ini akan berubah menjadi banyak buah, ratusan, 200-an. Dari satu benih menjadi ratusan. Itulah yang dimaksud dengan masa depan saudara sudah dijamin Tuhan. Dari satu menjadi ratusan. Berkatmu satu jadi ratusan. Itu pola kerajaan surga. Itu sebabnya saya katakan bahwa Tuhan menempatkan masa depanmu sudah di dalam dirimu sendiri. Bagian saudara untuk menemukannya, refine your future. Oleh karena itu, sikap yang kita dapatkan adalah bahwa masa depan kita ada di depan kita, itu tidak benar. Ya, seringkali kita ketika kita berkeluarga punya anak, "Bang, Dek, apa cita-citamu?" Dia bilang, "Aku mau jadi astronot." Karena dia lihat TV astronot. "Aku mau jadi dosen." Karena mamanya dosen. Di depannya, dengan matanya. Salah, Pak. Sehingga tidak maksimal hidup itu. "Aku mau jadi buka bengkel lah kayak bapakku." Dia lihat dari luar. Dia lihat masa yang dilihat kelihatan di luar. Tidak maksimal. Nah, kembali ke firman Tuhan. Itu adalah masa depan yang terjebak dalam dirimu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Masa depan kita sudah dijamin Tuhan di dalam ini. Di hati ini. Ini nanti kita bahas perlahan-lahan. Sehingga kita mengajarkan putra-putri kita, khususnya muda-mudi di sini, tidak terjebak. Tidak terpenjara. Tidak khawatir lagi. Ternyata Tuhan sudah komplit menjadikan saudara serupa, segambar. Ini powerful. Ini penuh. Ini seutuhnya dalam dirimu. Anda sudah seutuhnya. Nggak usah lagi mencari jati diri. Nah, pertanyaannya lebih dalam. Ada 3 di sini. Bagaimana caranya Tuhan merefine, menemukan jati dirimu, menemukan image, citramu. Bagaimana cara kerja Tuhan dalam hidupmu? Yang pertama, Tuhan sudah memulai hidupmu di dalam kandungan orang tua kita. Tuhan memulai hidupmu saat bayi di dalam kandungan. Dari apel ada benih. Benih itu yang menjadi cikal bakal. Sama dengan saudara. Saudara dimulai dari benih. Mazmur 139 ayat 13 bilang gini. Mazmur 139 ayat 13 berkata seperti ini. Sebab
Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Sebab engkaulah yang meng-create organ-organ tubuhku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, benih itu Tuhan yang membentuknya di dalam. Telur ayam, telur dalamnya ada benih, ada kuning, ada putih. Tuhan yang membentuk buah pinggang ataupun organ-organ itu. Sama dengan saudara. Tuhan yang sudah membentuk bukan hanya fisiknya, tapi spirit dan soul-nya. Tuhan yang menenun. Tuhan sudah create, ini masa depannya kemana? Dalam kandungan ibu. Dia bilang masa depanmu sudah selesai. Dan Tuhan punya rencana untuk mengantarmu ke masa depan itu. Rencananya adalah Tuhan membuat rute dalam hidupmu. Tuhan yang membuat jalan. Kan Tuhan yang bilang dalam Mazmur. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Amin. Tuhan menetapkan, Tuhan menentukan rute, Tuhan menentukan Waze, Google Map untuk Anda. Ya, sudah selesai, sudah finish, jangan kau stres. Yang pertama, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Yang pertama, Tuhan mulai dalam kandungan. Yang kedua, setelah Anda lahir, setelah Anda di bumi ini, kan keluar dari kandungan. Melahirkanlah 8 bulan, 9 bulan. Matang. Ya. Tuhan akan menjumpai dirimu ketika engkau mulai beranjak remaja. Tuhan selalu memberitahukan destiny, karir, masa depanmu, panggilanmu, talentamu, masa-masa kerajaan Allah dalam hatimu melalui perjumpaan dengan Tuhan. Dalam tidur, melalui mimpi-mimpimu. Itu polanya. Pak Pendeta, aku udah umur 60, macam mana? Tidak ada kata terlambat. Berdoa pada Tuhan, Tuhan, apa mimpimu ketika aku remaja? Nanti Tuhan akan gambarkan. Tuhan, apa mimpiku ketika aku belia? Sekitar umur 13 sampai 17 tahun. Kurang lebih seperti itu. Engkau dijumpai Tuhan dengan jelas. Mimpi itu jelas. Mimpi itu dari surga. Mimpi dari surga itu selamanya. Dan itu akan menjadi destiny. Menjadi takdir saudara. Menjadi cita-cita Tuhan dalam saudara. Bukan cita-citamu ke Tuhan. Cita-cita Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam diri. Tuhan mau Anda jadi pemimpin. Tuhan mau Anda jadi majikan. Tuhan mau jadi Anda berkuasa. Mari para anak-anak muda, generasi baru, generasi muda. Khususnya masih belasan tahun. Sebelum Anda tidur, berdoalah. Tuhan, jumpai aku. Tuhan, jumpai aku melalui mimpi-mimpi besar. Bukan KW1, KW2, tapi the original dream. The future of original. Masa depan yang asli. Ketika Tuhan kasih asli, maka masa depan akan mengalami kelimpahan. Tuhan tidak mau Anda menjadi budak, buruh. Tuhan mau Anda jadi majikan, pemimpin, leader. Kalau jadi buruh ada pensiunnya. 55, 56 pensiun. Kuat kau 58. Tuhan mau itu selamanya. Semakin tua semakin gemuk. Itu janji Tuhan. Jangan mau terima yang sementara.
terimalah yang permanen. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Yang pertama melalui kandungan. Yang kedua melalui mimpi besar dalam remaja. Nanti berdoa, Tuhan temukan panggilanmu dalamku. Temukan gift dari surga dalam diriku. Temukan talenta surga dalam diriku. Pak, Bu, ini mungkin membongkar pikiran. Perlahan-lahan saya mau katakan. Yesus tidak menyelamatkan sembarang manusia. Tuhan hanya menyelamatkan orang yang punya potensi yang sudah ditemukan dalam dirinya. Anda ingat perumpamaan tentang kerajaan Allah, tentang talenta, itu berbicara mengenai kerajaan surga. Ada 3 manusia di situ. Manusia pertama dikasih talenta 5. Manusia kedua dikasih talenta 2. Manusia terakhir dikasih talenta 1. Semuanya dikasih talenta. Semenjak Anda percaya Yesus. Sejak Anda sudah dalam kandungan. Sudah dikasih talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kemudian raja ini pergi ke negeri seberang. Indah pada waktunya. Bapak Ibu tahu. Yang 5 talenta mengelola, berpotensi, menggali, bekerja, tidak malas-malasan. Enggak sebentar tidur, makan tidur. Tidak. Dia gali potensinya. 5 menjadi 5. Yang kedua juga demikian. Pagi bangun, potensinya dia gali. Dan berusaha 2 jadi 2. Yang ketiga, disembunyikannya. Dia tidak curi, dia tidak buang. Tapi di hiding, disembunyikannya talenta itu. Datanglah raja ini. Bapa di surga. Ya, ujungnya ke sana. Lihat, yang kelima talenta dipanggil. Hei, gimana? Siap. Potensiku multi. Mantap kau. Sini kau. Bersamaku di kerajaan surga. Yang kedua. Bagaimana kau? Mantapnya. Talentamu. Kau aktifkan, komandan. Rajaku. 2. Jadi 2. Paten kau. Sini kau. Masuk kau di dalam kerajaan. Masuk kau. Masuk surga. Yang ketiga. Sudah disembunyikan banyak kali cengkunetnya. Banyak kali hatanya. Mungkin parhata museron. Nagodangan hatanya. Tuhan, aku tidak curi apa-apa. Aku tidak curi apa-apa. Kusembunyikannya. Tahu apa kata raja? Mungkin Anda berkata, raja ini kejam. Tapi itulah kebenaran. Talenta itu dikasih ke raja itu. Tapi manusianya dibuang. Dibolokkan. Dilempar. Dikertakan gigi. Tuhan tidak menyelamatkan manusia. Tuhan selamatkan talentanya. Diambil 1 talenta itu, dikasih yang kelima ini. Jadi 5 tambah 1. Punya dia jadi 11. Bapak, Ibu, hati-hati. Jangan anggap remeh hidup ini. Hidup ini bukan permainan. Hidup ini bukan game. Hidup ini potensi. Serupa segambar dalam hatimu. Ini harus di-rewind, ditemukan. Harus diordain, dinyatakan, diproklamirkan, diaktifkan, dinyatakan, dan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Yang kedua, Tuhan nyatakan itu melalui mimpi-mimpi besarmu. Yang ketiga, setelah mimpi itu Anda tahu Tuhan akan masuk ke musim berikutnya, yaitu persiapan atau proses. Apakah Anda siap untuk mencapai mimpi itu? Apakah tidak untuk mencapai rencana Tuhan? Jika kamu belum memiliki kedewasaan, martabat, pengalaman, kebijaksanaan untuk masa depan itu,
maka ada rute yang lain. Contoh, Waze, Google Map itu kan mempermudah, itu buatan Israel. Mempermudah kita pergi ke suatu daerah. Kalau dari kiri macet, dia cari alternatif lain. Kalau macet lagi, cari jalan lain. Jadi ketika rute itu terhambat, kamu sulit menghadapinya, melewatinya, maka ada rute lain. Mempersiapkan dirimu menghadapi masa depan. Masa depan yang Tuhan inginkan adalah saudara menjadi seorang wanita yang hebat. Menjadi pria yang dewasa. Wanita yang bijaksana. Pria yang luar biasa. Jadi Tuhan menyiapkan rencana itu. Tuhan izinkan Anda masuk dalam proses sehingga Anda matang. Kejadian-kejadian yang Anda alami itu sebenarnya Tuhan izinkan. Peristiwa-peristiwa yang Bapak Ibu alami Tuhan izinkan. Apakah Bapak Ibu dewasa atau tidak? Apakah Bapak Ibu selesai dalam proses itu atau tidak? Ketika Bapak Ibu mengalami proses, mari berkatalah Tuhan baik. Berujarlah Tuhan baik. Berkatalah Tuhan baik. Apapun musimnya. Apapun persoalannya. Apapun pergumulan Anda, berkatalah, masa depanku sudah dijamin Tuhan. Jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Amin. Amin. Pada hari ini, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Mari, ikuti saja kata Tuhan. Ikuti saja perintah Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan, iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala firman, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik yang saya kasihi. Kerinduan Tuhan Anda dan saya jadi majikan. Kerinduan surga Anda punya talenta yang aktif. Jangan diam. Jangan disembunyikan. Jangan di kulkas. Jangan di lemari. Lampu itu bisa menerangi. Itu harus di atas gantang, di atas lemari. Baru terang. Tunjukkanlah talentamu. Melalui pelayanan. Melayanilah. Bekerjalah dengan maksimal. Berbicaralah di kantor-kantor. Berikan ide-ide brilian di perusahaan. Jangan diam. Orang diam itu bukan karunia. Tidak ada karunia diam. Dunia mengajarkan karunia diam. Tidak ada di Alkitab. Diamlah kau. Diamlah kau. Kaunya diam. Di Alkitab bilang gini. Beritakanlah kabar baik. Beritakanlah ide-ide. Jadi kalau Anda di kantor, pikir. Jangan hanya ikut SOP. Pemimpin itu lahir karena ide-ide brilian. Anda ketemu sama orang kaya, jangan diam. Anda ketemu orang sukses, jangan sip. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu jadi malu-maluin. Dengarkan ini. Kalau engkau ingin berhasil, sukalah bertanya kepada orang kaya. Sukalah bertanya kepada orang sukses. Pak, apa rahasia Bapak sukses? Orang kaya suka ditanya. Dia akan menceritakan jalan-jalan suksesnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu ke surga. Oh, Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat ke surga. Lihat hati yang sudah terbuka. Kami menerima janjimu. Kami menerima perintahmu.
Kami menerima firman Allah bahwa Engkau menentukan kami jadi kepala, jadi majikan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk seluruh tangan yang terangkat. Tuhan jumpai kami. Revive the dream, revive the talent, revive the gift. Temukan talenta, temukan panggilan kami, temukan karunia dalam diri kami. Aktif demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa ini terjadi sekarang juga. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Amin. Pak, Bu, talenta tidak datang dari sekolah. Karunia tidak datang dari universitas. Jangan kau pusing kemana anakku sekolah, kemana anakku universitas. Tak ada itu. Karunia itu datang dari surga. Sudah ditanam di hatimu. Sudah ditanam di hidupmu, bagian mula untuk menyatakan, mengaktifkannya, potensimu aktifkan. Amin. Amin. Pada hari ini saya mengajak, miliki mental Anda istimewa, miliki mental Anda luar biasa, miliki mental Anda kepala, miliki mental Anda jadi majikan. Pak, Bu, dengarkan ini. Tuhan membiarkan Petrus tenggelam. Kan? Ombak itu kan krisis. Ombak itu krisis. Tuhan membiarkan Petrus masuk krisis. Tetapi Dia tidak membiarkan Petrus hanyut. Tuhan tahu Anda dalam proses. Percayalah, itu Tuhan yang kasih izin. Namun tidak mengizinkan Petrus hanyut. Tuhan membiarkan Daniel masuk gua. Itu juga krisis kematian di gua singa. Tapi Tuhan tidak membiarkan Daniel dimakan singa. Ya. Tuhan membiarkan Ayub kehilangan segalanya. Hartanya, keluarganya, teman-temannya hilang. Tuhan yang izinkan. Namun Tuhan tidak membiarkan Ayub hancur. Bahkan dia dapat multi blessing. Berkat berlipat ganda. Pekerjaan Anda membawa gaji. Tapi panggilanmu membawa kelimpahan. Pekerjaanmu ada pensiun. Tapi panggilan Allah itu tidak ada kata pensiun. Itu selama-lamanya. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan mau Anda kembali. Anda serupa, segambar dengan Tuhan. Upgrade your faith. Develop your faith. Tingkatkan imanmu. Tingkatkan kepercayaanmu. Tingkatkan hatimu untuk sesuai sepadan dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dengarkan firman. Dengarkan firman. Lakukan firman. Udah, maka engkau akan diangkat. Kan promosi datang dari Tuhan. Promosi bukan datang dari Jakarta. Promosi bukan datang dari kota. Promosi datang dari surga. Point of view-nya adalah kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai datang. Tetapi Dia selalu menolong kita untuk melewatinya agar kita dewasa. Peganglah imanmu dan ingatlah selalu Tuhanlah yang menolongmu. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah,
Ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Aku berdoa bagi seluruh umat Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, 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 oh. Datanglah, oh. Demi nama Tuhan Yesus, karunia kami aktif. Demi nama Tuhan Yesus, talenta kami dikembangkan. Haleluya. Masa depan kami sudah dijamin Tuhan. Jadi kepala, jadi majikan, jadi pemimpin, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Diangkat di atas segala bangsa di bumi. Demi nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan, putra putri, laki-laki dan perempuan ada gereja ini. Aku percaya Tuhan, ajar kami untuk mendengar, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kami percaya dengan kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan diangkat jadi kepala, jadi majikan. Aku berdoa setiap jemaat Tuhan disehatkan, disembuhkan. Apapun persoalan, apapun proses yang kami hadapi, ujungnya baik, ujungnya baik, ujungnya baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat siang. Shalom.